Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, Ibu. Siang, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Masih mager di rumah aja, udah jalan-jalan? Mager. Di rumah aja. Mager. Di rumah aja karena corona apa karena belum dikasih uang bulanan? Nggak punya duit. Dikasih uang bulan. Dua-duanya, Bu. Dua-duanya ya sudah lah ya. Kita sama-sama menggunakan waktu di rumah aja ini dengan bermanfaat. Oke, mata kuliah manajemen ini terdiri dari 2 SKS ya, 1T dan 1P. Jadi ada praktikumnya. Karena itu kemarin 2 sesi saya sudah teori-teori dari saya. Sekarang I will do some changing, I will make a practical. Jadi sekarang ini saya nggak akan banyak ngomong, nggak akan banyak ngasih teori lagi, tapi saya malah mau I want to see your group discussions. Jadi saya akan melihat gimana sih diskusi grup kalian. So what we will do, I will break you into 8 groups. Saya akan membagi kalian ke 8 grup. Tadi saya sudah nanya ke Cindy, katanya ada 10 grup, tapi pas saya lagi nyiapin tugasnya, terus tadi saya lihat kelas karyawan juga ada yang ikut, kayaknya saya nggak bisa pakai grup yang kalian sudah buat. Jadi kita akan serahkan pembagian grupnya pada Zoom Room ya. Jadi Zoom Room akan membagi kalian ke dalam 8 grup. Nah, nanti di dalam 8 grup itu kalian bekerja sama. Bukan saya yang memilih, jadi biarkanlah Zoom yang memilih randomly ya. Jadi saya akan lihat dinamika kalian. Nanti kalian akan dibagi dalam 8 kelompok, di mana tiap kelompok itu nanti akan bisa saya datangi. Jadi tiap kelompok itu nanti akan saya tanya gimana, ada masalah nggak, apa gitu. Tapi kalian tetap di Zoom, cuma di kelompok kalian doang. Jadi kelompok lain tuh nggak bisa dengar kalian. Jadi kalian kalau dibagi, misalnya kalian 40 orang nih, dibagi 8 kelompok, berarti kalian berlima nih, berdiskusi untuk melaksanakan tugasnya. Kira-kira itu. Nah, waktu diskusi itu 30 menit. Saya nggak lama-lama, karena saya pikir kan udah berlima, harusnya cepet lah ngerjainnya, bukan tugas satu orang kan. Jadi saya bikin bergrup, karena saya pengen memang kalian melakukan apa ya, melakukan negosiasi, melakukan teamwork, melakukan apa supaya 30 menit itu maksimal. Oke, apa tugasnya? Oke, kita lihat ya tugasnya. Nggak susah-susah kok, insya Allah. Kamu saya sih bisa lah kalian pasti. Oke, sudah share screen-nya sudah kelihatan kah? Belum, Bu. Oke, masih loading, bentar. Iya, Bu. Oke, sudah, Nak? Belum, Bu. Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Ada yang sinyalnya bagus, ada yang belum. Oke. Nah, kita akan melakukan praktikum dengan leadership styles. Jadi kemarin saya sudah jelaskan apa jenis-jenis jenis-jenis gaya kepemimpinan, ada yang autokratik, demokratik, laissez-faire, situational, Bretman theory. Nah, sekarang saya akan cek kalian itu paham apa enggak sih sama yang kemarin saya jelasin, dan saya nggak mau cek satu-satu ya, jumlah kalian banyak, makanya saya bikin aja, we will do it in groups. Nah, in groupsnya itu seperti apa? Nah, dalam setiap grup saya minta kalian jelaskan tentang definisinya. Apa sih definisi tentang kepemimpinan ini, dan tolong gunakan referensi. Jangan referensi presentasi saya atau referensi kata Bu Rina minggu lalu. Aduh, nggak valid ya kayak gitu ya. Jadi gunakan referensi buku ataupun jurnal ataupun ya, tapi jangan yang populer juga. Tolong jangan gunakan kayak detik.com atau apa sih namanya kompas.com yang apa. Gunakan referensi yang akademisi. Yang akademisi itu kan kayak textbook, kayak jurnal. Nah, kalian gunakan referensi seperti itu. Nah, kemudian dari tiap leadership styles-nya itu kalian bagi main karakteristik. Apa karakteristik utamanya? Ini udah jelas kemarin, tapi kalian tambahin lagi dari referensi, kalian cari lagi apa bener sih gitu. Terus nanti di PPT kalian cari gambar atau apa, kalian buat bikin PPT-nya itu juga lebih menarik dalam waktu 30 menit. Terus kapan digunakan? Kan kemarin saya sudah bilang, sebagus-bagusnya leadership itu kalau dia tahu kapan menggunakannya. Dan semuanya itu pasti ada benefits, ada
ada apa ya, sesuatu dampak positifnya. Nah, kalian harus cari apa benefits-nya. Kemudian kapan tidak boleh digunakan, dan kalau digunakan pada saat-saat itu apa resikonya. Jadi kalian harus tahu nggak boleh digunakan pada kondisi seperti apa dan apa implikasi buruknya. Kemudian kalian cari lagi, siapakah leader yang terkenal menggunakan gaya ini? Banyak, kalau saya banyak, kalian bisa dapat tuh siapa yang, oh ini autokratik banget atau apa. Nah itu kalian cari aja, cari apa penjelasan tentang siapa yang menggunakan gaya leadership ini. Kemudian kalian juga bikin simple case, dan saya maunya simple case ini you connect it with the health settings. Kalian konekkan dengan apa ya, keadaan di rumah sakit, mau itu pas lagi operan, mau itu pas lagi apa sih di rumah sakit lagi ngerawat pasien atau apa, tapi konekkan dengan health settings, karena saya tahu banyaknya contohnya itu berhubungan dengan manajemen di perusahaan, manajemennya. Nah, karena kita sekarang kalian ini adalah tenaga kesehatan, saya minta contohnya itu berhubungan dengan kesehatan. Nah, contohnya itu kalian bisa bikin jadi sebagai skenario, atau kalian nanti mau main sama apa skenario cuma kalian baca apa sih ini sebagai keparuangan gini, contohnya gini, itu boleh kalian bikin sebagai skenario. Atau kalian memang mau apa sih, mau agak lebih menarik, kalian bikin role play, kan nanti berlima atau berempat kan mau role play, oh saya jadi leadernya, ini jadi staffnya, kan bisa tuh nanti di Zoom kalian role play, teman-teman kalian bisa lihat kan, nanti kalian saya kasihlah kalian buat apa tuh nge-unmute, kalian saling apa sih bercakap-cakap atau apa, is as your like gitu loh, as you like with your creativity. Karena saya pengen lihat gimana sih kalian menginterpretasikan gaya-gaya kepemimpinan yang saya jelaskan ini. Oke, jadi kalian cari ini komponen yang harus ada di presentasi kelompok kalian ya. Jadi semua komponen ini harus ada. Kalau lebih boleh, kalau kurang jangan, karena nanti akan mempengaruhi penilaian kalian. Jadi saya minta yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 komponen ini ada di penjelasan kalian. Ini saya tahu sebenarnya kalau yang untuk kayak autokratik, untuk kelompok yang autokratik, democratic, laissez-faire, saya harap yang di simple case ini, yang role play-nya ini harus, skenario-nya ini harus lebih menarik ya, karena saya tahu di yang kayak gini-gini ini udah ada nih, kalau kalian googling aja gampang itu udah langsung dapet tuh. Tapi saya minta application-nya ini, gimana sih kalian mikir gaya autokratik, demokratik itu contohnya itu seperti apa sebenarnya? Atau kalian mikir, Bu, saya kasih dua skenario deh. You can make it the scenario or the role play as in the hospital, boleh kayak di rumah sakit, atau bikin dinamikanya kayak di kelas kalian. Saya kasih dua deh, maksudnya takutnya, Bu, kita belum ke rumah sakit, Bu, gini-gini, oke lah, memang corona ini membatasi kalian ya untuk ke rumah sakit. Kalau belum kebayang, bikin aja settingnya kayak di kelas kalian, gimana contoh-contoh leadernya. Jadi kalian punya apa ya, punya gambaran benar gimana contoh leader yang autokratik, gimana contoh leader yang demokratik, laissez-faire, gimana staffnya itu kelakuannya seperti apa, itu digambarkan secara detail. Jadi not only in the presentation, saya akan lebih menunggu kalau kalian bisa bikin role play yang simple aja lah, dari satu kejadian, misalnya pas pembagian tugas atau apa, liatin lah gimana leader itu yang autokratik atau apa, kan kalian jago-jago acting atau apalah gitu, make it as fun gitu. Saya nggak mau terlalu formal atau apa, we make it fun gitu loh. Kemarin 2 minggu udah berturut-turut saya 2 sesi saya kasih materi-materi terus. Sekarang I want to see your creativity. Jadi ini tugas di each grupnya, kemudian ini types of leadership-nya. Nanti jadi yang grup pertama autocratic, grup kedua democratic, grup ketiga laissez-faire, grup keempat great mentoring, grup kelima delegating, supporting, directing, and coaching. Jadi ada 8 grup, kita akan dibagi menjadi 8 grup. Nah, ini tadi tugasnya saya bilang, jadi each group will discuss this task in 30 minutes. Nah, jadi 30 menit ya waktunya, nanti saya akan membagi kalian ke dalam room-room, ada 8 room, di mana kalian hanya berinteraksi dengan grup kalian saja. Nah, setelah 30 menit, saya break lagi tuh, grupnya akan saya hilangin lagi, kalian akan masuk lagi semua bareng-bareng di satu Zoom room.
Nah, nanti kalian pilih tuh, mau 1 orang atau 2 orang boleh, 1 orang atau 2 orang untuk mempresentasikan. Nah, sisanya itu bisa buat role play atau dia buat apa supaya jelas ke gambar. Jadi ada yang mempresentasikan dan ada yang role play. Jadi kalian bagilah perannya gimana supaya ini menarik. And then each group needs to make presentation regarding this leadership style. I will give you, nah kayak minggu lalu saya bilang, I will give you more score if you do the presentation or scenario or role play in English. Oke, jadi kalau kalian merasa, aduh Bu, 30 menit bisa lah Bu, saya bikin bahasa Inggris. Oke, nanti saya kasih tambahan nilai tersendiri untuk kalian yang melakukan presentasi atau tugasnya ini dalam bahasa Inggris. Oke, I think that's all for the task. Any questions? Ada pertanyaan? Aduh, ada yang mau belanja Shopee tuh. Oke, ada pertanyaan? Bu, cara buat grupnya gimana, Bu? Saya yang bagi grupnya ini. Bentar lagi saya break out the rooms. Saya nggak bagi grupnya nih. Tapi saya mau nanya, kalian ngerti nggak tugasnya ini dulu? Ngerti nggak? Insya Allah, Bu. Ngerti ya? Nah, makanya nanti habis dibagi, saya akan, apa sih namanya, saya akan datengin ke tiap-tiap grup. Ada pertanyaan nggak? Ada apa gitu. Jadi ini sekarang kalian kan ada 39 ya, hampir 40 lah. Nah, berarti satu grup itu kalau saya bagi 8, 5 orang. Nah, itu nanti kalian bagilah seperti itu. Tapi kira-kira sudah kegambar ya tugasnya ya? Nanti slide yang tadi saya presentasikan saya kirim ke Bu Sipen deh ya. Bu Sipen bisa bagi ke teman-temannya. Itu nanti supaya jelas nih ininya. Oke, sekarang saya akan break kalian ke 8 grup. Assign into 8 groups. Oke, automatically. Jadi sekitar 4 sampai 5 per grupnya. Create rooms. Oke. Nah, sudah. Open all rooms. Nah, kalian akan diminta untuk ini. Untuk join. Ayo, sekalian join ke grupnya. Lihat notifikasi kalian. Ini Wiwin sudah join. Siapa nih? Sudah ada yang join. Selin join di grup 3. Saya bacakan nih ya. Arin, Friska, Gebi, Hana. Wah, ada. Tunggu bentar, saya bagi-bagi dulu juga. Wawa juga baru masuk nih, Wawa. Wawa ke grup 5. Oke, siapa lagi nih? Oke, ya, jadi kalian langsung masuk ke grup-grup kalian. Jadi sudah nih grupnya Arin, Friska, Balkis belum, Balkis masuk ke grup 6. Oke. Oke, Rosi saya masukin ke grup 5. Oke, sudah saya bagi-bagi grupnya. Siapa ada chat? Rosmita, tidak ada suara saya. Kayaknya coba jaringannya ya, dilihat jaringannya. Oke, Bu Sipen, mana saya kirim dulu ke Sipen ininya, materinya. Oke, sudah pada join ya. Anita, kenapa belum join ini Anita? Coba cek jaringan. Oke, jadi kalian sudah lihat, sudah saya assign ke grup masing-masing. Kalian lihat notifikasinya, kalian sudah harus ke grup kalian masing-masing. Sudah dibagi grupnya. Yang mana, Bu? Oh. Oke, bentar ya. Sudah ada grupnya, coba lihat. Lihat dulu, ada grupnya, sudah dibagi-bagi kok.
grupnya. Bentar ya. Saya kirim dulu PPT-nya ke Ibu-Ibu Sipen, biar Ibu-Ibu Sipen bisa nge-share ke teman-temannya. Praktikum ya. Oke, ini siapa lagi? Gerald. Gerald, saya taruh di grup 6. Oke, sudah saya assign. Ayo coba lihat grupnya, ayo join. Ini semua sudah pada join nih di grupnya. Kalian join ke grup masing-masing. Oke. Oke, saya akan lihat kalian ke grup kalian masing-masing. Rosmita, Bu Rosmita belum, ini Rosmita belum dapat ini ya. Nada ke grup 8, Dian ke grup ini. Oke, ada lagi di waiting room, admit. Oke, saya lihat ke sini. Oke, grup 1 gimana? Sudah mengerti tugasnya? Kaget ya, saya bisa masuk ya? Ibu di mana? Ayo, bisa masuk kan saya kan? Oke, jadi grup 1 mengerti ya tugasnya ya? Ya, Bu. Jadi tadi udah saya kirim tuh PPT dan ininya. Jadi kan tentang autocratic leadership. Jadi kalau autocratic banyak itu saya lihat di googling tentang definisi karakternya apa. Tapi saya minta role play-nya. Make a very interesting role play tentang autocratic leadership. You can make it as creative as you can and please do it in 30 minutes. Jadi atur siapa yang ngerjain PPT-nya, siapa yang ngerjain role play-nya, terus nanti peran-perannya seperti itu. Ada pertanyaan kah grup 1? Jelas? Jelas, Bu. Oke, silakan lanjutkan ya. Saya cek grup lainnya ya. Oke, good luck. Siapa lagi ini belum saya assign? Breakout room, syahadat. Session ke grup 8. Ernie kayaknya sudah di-assign kok. Coba Ernie dilihat. Kamu ke grup mana? Dibaginya assign ke grup 7. Ini kita sedang membagi grup-grup ya. Jadi kalian langsung kerja di grupnya masing-masing. Sudah saya bagi-bagi. Sahaya teh pakai nyanyi-nyanyi. Ya, jadi yang belum masuk ke grupnya, coba langsung cek kalian di grup berapa dan masuk ke grup kalian untuk diskusi. Jadi sekarang ini kita langsung diskusi kelompok untuk presentasi leadership style yang sudah ditentukan di tiap kelompok. Oke, saya mau ke grup 2. Jadi karakter utamanya, terus kapan digunakan, terus digunakannya itu dalam hal positif. Grup Yang 2, keempat itu tidak boleh digunakan, terus dampaknya apa? Grup 2, Yang kelima, siapakah leader yang menggunakan tokoh
Grup 2 ada pertanyaan? Tokoh tersebut itu siapa? Tidak, Bu. Oh, jelas ya. Bisa lanjutin ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Insya Allah. Oke. Bikin role play-nya yang menarik ya. Kan ini masih gampang nih, yang demokratik. Banyak tuh di googlingnya. Jadi bagi kelompok kalian, siapa yang ngerjain PPT, siapa nanti yang tampil buat presentasi sama buat role play-nya. Oke? Oke, Bu. Oke, Baik, Bu. saya Liv ya. Kalau ada pertanyaan nanti kalian bisa raise hand atau bisa ask help. Bisa kok. Nanti jadi saya datang ke room kalian. Oke? Oke. Baik, Bu. Oke. Ya, silakan dilanjutkan. Oke. Apa Mak tadi, Mak? Masih misi. Kaget. Kak. Oke, Syahadat, Nada, Erni, coba lihat saya sudah assign ke grup-grupnya. Kalian langsung masuk di grup kalian untuk melanjutkan diskusi. Oke, Erni dan apa ini siapa? Langsung coba lihat grupnya. Sudah saya assign grupnya, langsung masuk ke grup. Oke, yang sudah masuk, langsung cari grupnya. Oke, grup 3. Dia langsung malu ya. Maaf, Bu. Oke, grup 3 sudah bisa mengerjakan?
Ibu, saya mau nanya, Bu. Apa ya, Dea? Ya udahlah, ibu kan bukan laki-laki ya. Kamu nggak pakai jilbab juga nggak apa-apa. Maaf ya, Bu ya. Ya Allah. Jadi maafin. Gimana? Ibu yang dimaksud karakteristik itu apa deh, Bu? Karakteristik ciri-ciri. Ciri-ciri dari readership-nya itu, Bu? Iya. Oh iya, Bu. Bikin role play-nya yang menarik ya. Kalau kalian kan gampang tuh. Kalau apa namanya laser barrier kan kalian yang ketiga. Nah jadi kalian bikin yang Iya, menarik. Bu. Oh ini benar kelihatan nih pemimpin laser barrier itu seperti apa. Oke? Ya insya Allah, Bu. Ada lagi nggak pertanyaannya? Jelas? Ce, ada yang mau nanya lagi nggak, Ce? Enggak, Bu, kayaknya, Bu. Ya Bu, udah, mau nanya nggak? 30 menit ya, harus sudah selesai 30 menit ya. Presentasinya sama role play-nya. Oke, nanti Ibu cek lagi. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa raise hand atau ask for help. Nanti Ibu langsung datang ke room-nya. Oke? Oke, Baik, Bu. Bu. Oke, lanjutin. Ya. Iya, Bu. Oke. Tiga. Doang tadi. Iya. Halo kelompok 4. Halo Ibu. Ibu. Gimana? Sudah bisa mengerjakan? Bisa Bu, lagi nyusun Lagi materinya. cari materi dulu, Bu. Siapin PPT sama siapin role play-nya ya, yang bagus ya. Ya. Iya Ibu. Iya, Bu, insya Allah. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa ask for help, nanti saya ke ruangan kalian, oke? Baik, Bu, Gimana, Bu? siap. Oke, lanjut ya. Iya, Bu, terima kasih. Oke, ini yang belum pada masuk grup, ayo cepet masuk grup. Teman-temannya di grup sudah berproses. Saya sudah assign kok, semua kalian sudah ada pilihannya untuk masuk grup. Jadi ini Anita, Nendi, Nisa, Wawa, Melania, ayo kalian langsung masuk grup-grupnya karena sudah saya assign. Kalian tinggal milih, tinggal oke kan, dan kalian masuk ke grup-grupnya yang sudah dipilih. Yang sudah saya ini kan diatur. Oke, ayo dan cek sinyal kalian. Soalnya nih kayaknya kalian dari tadi keluar masuk. Ayo ini yang kayaknya masih belum masuk ke grup-grup. Coba dicek sinyalnya, distabilin sinyalnya, dan masuk ke grup-grupnya. Karena teman-temannya di grup-grup lain sudah berproses nih, sudah pada ngerjain. Saya sudah ngecek grup 1, 2, 3, 4, sampai ini tinggal 5, 6, 7, 8 ini mau saya cek. Jadi ayo kalian pastikan punya sinyal yang bagus supaya bisa masuk ke grup-grupnya. Oke, jadi ini siapa? Dwini, Anita. Kalian sudah saya bagi grup, kalian langsung masuk. Grup 8. Kenapa grup 8? Kenapa, Bu? Nah, ini tadi Wawa ask for help, si Wawa udah masuk ini. Wawa udah masuk. Iya, udah. Oke, sudah masuk, mengerti tugasnya grup 8? Udah, Bu. Cuma Apa ada yang mau ditanyain?
Jadi nanti kita bermain peran kan ya Bu ya? Mau di Iya, rumah kalian bermain peran sama presentasinya bentar aja, cuma definisi gini-gini, terus nanti kalian bermain peran tentang leadership kalian yang apa sih, yang kelompok 8 itu tentang yang The Great Man Theory, tentang teori bakat, gitu. Kalian bermain peran, gimana sih kira-kira leadership style yang pakai teori bakat itu, gitu. Oke, jadi kalian siapkan 30 menit ini, siapa yang nyiapin PPT, siapa nanti yang nyiapin skenario, terus nanti siapa yang bermain peran, kalian bagi seperti itu. Oke, Bu. Oke ya, kalau ada pertanyaan, kalian bisa ask for help, nanti saya masuk ke room kalian. Oke? Oke, dilanjutin ya. Oke. Iya, Bu. Oke. Masih ada yang belum masuk ke grupnya ya. Melania, ini kayak dari tadi agak kesulitan sinyal ya. Anita, Dwini, Erni, Melania, coba lihat kalian sudah dibagi ke grup-grup, langsung masuk ke grupnya. Jadi sekarang kita kerja kelompok dulu, kerja kelompok mengenai leadership styles. Jadi kalian kerja di grup, itu sudah dibagi di grupnya. Kalau nggak ngerti gimana cara Nenia, coba tanya ke teman-temannya. Tanya ke temannya gimana, tapi sudah saya bagi ini grupnya. Oke, jadi Dwini ini di grup 1 nih, terus ya belum join. Anita juga di grup 3 belum join. Melania saya masukin di grup 4 juga belum join. Erni di grup 6 belum join. Jadi tolong lihat sinyal kalian sudah, kalau sudah bagus harusnya kalian bisa untuk bergabung karena teman-teman yang lain sudah bergabung, sudah mengerjakan teman-teman kalian yang lain. Oke, saya mau lihat lagi di grup 5. Ada sini. Oke, grup 5. Apa kabar grup 5? Baik, Bu. Gimana? Baik, Ibu. Masih nyari materi, Bu. Oke, siapin ya PPT-nya sama role play-nya yang bagus ya. Ibu. Baik, Bu. Apa sayang? Apa Firda? Ini nanti kita peragainnya seperti apa ya, Bu? Terserah kalian mau apa ya, maksudnya mau kalian buka audio kalian semua, kalian main drama, mau kalian bikin simulasi pakai animasi atau apa, pokoknya 30 menit itu kalian bisa mempersiapkan itu. It's all up to you. Baik, Bu. Makasih ya, Bu. Ya, oke ya. Nanti kalau ada yang nggak jelas boleh ask for help lagi ya. Iya, baik, Ya, Bu. Ibu. Oke, Ibu lift dulu. Oke. Wow, banyak nih ya pesertanya ya. Oke, Afina, Winengsi, coba lihat. Afina saya masukkan ke grup 1. Melania nih juga masih belum masuk ternyata. Maaf, Bu. Tadi saya masuk kelompoknya grup 4, tapi keluar. Saya tadi lagi mandi, Bu. Maaf. Oh, ya udah saya pindahin ke grup 4 ya, Afina ya. Iya, Bu. Maaf, Bu. Oke, saya pindahin. Ini Melania sudah masuk kah? Sudah, Afina sudah saya pindahin ke grup 4. Siapa lagi nih? Winengsi sudah bisa masuk grupnya, Melania. Melania ini juga di grup 4. Kenapa belum join nih? Apa sinyalnya atau gimana? Winengsi di grup 2. Ya, Winengsi sudah masuk kah? Melania dan Winengsi sudah saya taruh di grup, tapi kalian sepertinya belum masuk. Melania sudah, Winengsi, ayo coba masuk ke grup 2. Sudah saya bagi, sudah saya ini kan Winengsi untuk masuk ke grup 2. Coba Winengsi dilihat sinyalnya supaya bisa bergabung dengan grup 2. Oke, grup 6. Iya, sudah agak dingin. Musim dingin ke sini, Ki. Sumpah. Buku-buku udah badan. Di sini salju, Pi. Ya? Salju sini. Halo grup 6. Iya, Halo, Ibu. Ibu. Gimana? Sudah bisa mengerjakan?
Alhamdulillah Bu, dikit-dikit Bu. Oke, jadi kalian siapkan presentasi dan role play-nya, bermain peran. Kalian bermain peran untuk tadi apa kalau grup 6 leadership-nya tadi Coaching leadership Bu. ya. Kalian siapkan tentang coaching leadership styles dalam waktu 30 menit ya. Jadi dibagi kelompoknya, siapa yang nyari referensi buat PPT, siapa yang bikin skenario, nanti siapa yang bermain peran. Oke, jelas? Ada pertanyaan kah? Gerald, gimana Gerald? Ada pertanyaan Gerald? Ya, Bu, udah jelas, Bu. Jelas ya, Balkis? Jelas Balkis? Kurang Bu, maksudnya gimana Bu bikin itunya? Bikin apanya? Enggak, tadi Ibu suruh role play itu gimana Bu? Ya Maksudnya kamu role play. Gimana contohnya leader yang coaching? Jadi ada yang jadi leadernya, ada yang jadi followernya. Gimana sih leader yang coaching itu gayanya seperti apa gitu? Oh ya Bu ya. Oke. Safety nanti jelas? Ya Bu. Jelas Bu, alhamdulillah. Oke, kalau yang ada yang nggak pertanyaan, kalau ada pertanyaan nanti kalian bisa ask for help, nanti saya ke room kalian. Oke? Ya. Ya Bu. Baik Bu. Oke. Winengsi sudah bisa dengar saya kah? Winengsi sudah saya bagi. Tapi kok belum join ke roomnya? Apakah ada masalah ini Winengsi? Saya mau ke grup 7. Halo grup 7. Ya ampun ada yang bawa Dede. Itu Dede siapa? Itu adiknya lucu banget. Anak-anaknya Iresa, Bu. Ya ampun, lucu banget. Gak apa-apa, biarin aja. Gak usah kasihan. Ya, oke. Kelompok 7. Ada pertanyaan nggak kelompok 7? Kelompok 7, leadership style-nya directing ya. Jadi kalian siapkan PPT-nya untuk menjelaskan tentang directing dan kalian nanti bermain peran tentang apa itu directing. Jadi bermain peran tuh ada yang jadi leader, ada yang jadi follower-nya. Gimana sih gaya leader yang directing itu? Kalian harus bisa menggambarkan kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan nggak? Itu lucu banget. Iresa adiknya mau kuliah ya? Sinilah Ibu kasih kuliah, nggak apa-apa kok. Oke. Gimana? Jelas nggak? Ada yang mau ditanyakan kah kelompok 7? Saya nggak ngerti, Bu. Saya kan baru masuk, Bu. Oh, Arba baru masuk. Jadi gini Arba, Ibu tuh membagi ke 8 kelompok. Tiap kelompok itu punya satu leadership style yang harus dibahas. Dibahas dari definisi, karakternya, kapan bisa digunakan, kapan tidak boleh digunakan, kemudian famous leader siapa sih orang yang terkenal yang menggunakan leadership ini, dan yang terakhir adalah kalian tuh bermain peran untuk nyontohin ini loh gaya leadership ini, jadi kerekam bener-bener, jadi kalian paham oh ini tuh leadershipnya gitu kira-kira tugasnya. Jadi tugasnya ini kalian dalam kelompok kecil ini kalian diskusikan siapa yang bikin PPT, siapa yang bermain peran supaya nanti selesai, jadi nanti selesai semua kelompok presentasi, kira-kira seperti itu Arba. Iya, Bu. Oke, Tapi kan saya kelas 8 ya, Bu ya. Saya baru masuk, makanya saya baru paham gitu. Iya, apa-apa. Ini boleh ikut, boleh enggak? Apa gimana sih, Bu? Apa saya? Boleh ikut, boleh enggak? Apa gimana? Boleh, kalau bisa ikut kan, kalau kalian yang kelas karyawan kan saya nggak bisa maksain waktunya ya, tapi kalau kalian mau partisipasi lagi, memang lagi nggak kerja atau apa, ya bagus lah untuk ikut gitu. Oh gitu, oke Bu. Paling nyumbang materi aja sih Bu. Iya, boleh silahkan, diatur aja sama kalian kelompoknya gitu ya. Iya Bu, makasih Bu. Oke, ada pertanyaan lagi? Nurleli, gimana Nurleli? Cantik banget sih Nak fotonya. Anaknya juga cantik kok. Maaf Bu, lagi nyari materi. Oh iya, udah boleh ya. Pokoknya kalau ada pertanyaan, nanti kalian ask for help, nanti Ibu ke room kalian ya. Baik Bu. Oke, gitu ya.
Winingsih sama Dinda ini ya. Masih belum connect ininya, join grupnya. Winingsih, bisa audionya coba kamu ngomong, nak. Bisa ngomong nggak, sayang? Soalnya saya nggak tahu nih Winingsih, kayaknya dari kemarin juga. Ini. Oke, berarti sudah ya, semua sudah masuk grupnya ya. Oke. 13.50 berarti 14.
Maksudnya jadi nggak pas gitu kayaknya karena memang akan selalu dia ya menerapkan itu gitu maksudnya Ulil kan? Iya, Bu. Oke, berarti gini aja. Untuk kelompok kamu yang The Great Man Theory dibikin ini aja. Jadi kalian akan bilang nggak usah kita akan pertanyaan yang tentang kapan boleh dan nggak boleh, tapi kan jadinya regarding lack of time waktu. Jadi kalau The Great Man Theory ini akan ter-apply pada seorang leader dari mulai dia lahir sampai dia mati gitu. Kalian jelasin kayak gitu aja, dan nanti kalian di role play-nya aja tambah kalian jelasin. Jadi untuk Great Man Theory ini memang kita tidak ada kapan boleh kapan tidak boleh, karena memang dia secara interval waktu dia dari lahir sampai dia meninggal gitu aja, dijelasin gitu Lil di presentasi sama role play-nya. Oke, Bu. Oh iya, Bu, sama satu lagi, Bu, yang untuk yang di contoh role play-nya itu misalnya kita ngambil misalnya nih ada anak dokter. Punya dokternya ini punya anak. Terus dokternya ini nih kan punya usaha rumah sakit nih, Bu. Dokternya pengen anaknya ini mewariskan kepemimpinannya ke anaknya gitu, Bu. Jadi itu ayahnya itu dokter nyekolahin anaknya ke sekolah apalagi tuh supaya anaknya bisa ngurus rumah sakit yang dokternya pimpin sekarang itu boleh nggak, Bu, kira-kira masuk ke perawatan nggak? Bagus, nice. Bikinlah teori. Boleh, Bu. Boleh. Nice, bagus kok. Bagus juga ini pemikiran kalian. Baik, Bu. Pusing, Bu, mikirinnya. Kayak Bunda juga dong ya, kayak di Bunda ya. Oke, ada lagi? Itu aja, Bu. Oke deh. Oke ya, saya ke grup lain lagi ya. Ini ada yang nanya lagi ya. Makasih ya, Bu. Oke, makasih, Bu ya. Makasih, Bu. Ya. Oke, jam apanya? Nanti dia ngomong gitu. Gimana grup? Dia tuh dari ini apa sih? Nanti kita di kayak main film gitu kan ya? Iya. Ibu, misalnya saya kan nanti jelasin ke Ibu, Bu, saya manajer keperawatan, saya akan melakukan kepada perawat, terus bekerja sama kayak gitu, Bu. Nanti ngomong gitu. Ya ngomong, terus kalau bisa diperanin gimana cara kerja sama ininya, dari body language-nya, dari suaranya, gimana contohin gitu loh. Oh, jadi nanti manajer perawat sama perawatnya nanti ngomong nih kayak benar-benar kayak Bu. Kan bermain peran. Oh iya, Bu. Oke. Oke, ada lagi? Jelas? Bu. Udah, Bu. Oke deh, lanjut ya, Ibu Liv ya. Bu. Makasih. Iya. Kok ketawa-ketawa? Ditulis ya kalian makanya referensi sebanyak-banyaknya supaya kalian bisa ngerti apa sih leader ini tuh akan seperti apa contohnya, apa ciri-ciri kuatnya gitu, itu tugasnya. Oke. Iya, Bu, ya. Bisa lah, kreatif aja contohnya. Saya nggak harus contohnya yang formal banget, yang ribet dramanya. Enggak, saya nggak menyentuh kalian drama yang ribet. Ini kan cuma langsung kalian siapin. Jadi make it simple as possible, tapi pesannya sampai gitu loh. Orang ngerti, oh ini leadernya gitu. Ya, Bu, ya. Gerald kan kreatif tuh, Gerald agak-agak YouTuber. Ayo Gerald, bisa lah Gerald. Balkis juga jago nyanyi. Ayo kalian kan ada otak-otak seninya, manfaatkanlah referensi yang kalian punya. Oke, ayo bentar lagi nih, saya break lagi roomnya. Kalian masuk ke ini lagi, beresin cepet ya.
Iya Bu, makasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fajar. Fajar kemana aja kamu, nak? Masa jam segini baru masuk, Fajar? Mana ini Fajar? Aduh, anak ibu satu ini ya, cah lanang. Fajar, kamu udah masuk, Fajar? Kemana aja kamu, Fajar? Kenapa baru masuk, Fajar? Tuh, Fajar nggak ada suaranya ini. Teman-temannya udah mau selesai diskusi kelompoknya, Fajar. Oke, Rosi juga baru masuk ini teh. Aduh, ini Fajar, Rosi, kenapa pada telat? Sudah 1 jam lebih ini perkuliahannya. Kenapa baru masuk? Ayo, kan sudah dibagi kelompoknya. Oke, pause. Jadi, sekarang kalian sudah Ibu hilangkan dari grup-grupnya. Discussions over, oke? Jadi sekarang kita akan mulai presentasi, oke? Oke. Are you ready? Ready, Bu. Yes. Oke, kita mulai dari grup siapa ya? Ya udahlah, yang yes duluan grupnya Ulil. Ayo Ulil, let's do the presentation. Salah taktik kata Ulil. Ayo, siapa grup Ulil yang presentasi? Nah, tuh kan Ulil langsung bisa. Wah, oke. Oke. Ya, mulai Ulil. Ini pakai bahasa Indonesia ngomongnya ya, Mem ya? Nggak pakai bahasa Ya, Inggris kan? boleh. It's okay. As you like. Yes, oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang teori dari saya akan menjelaskan teori Greatman Theory of Leadership. Pertama, definisi. Definisinya yang pertama yaitu kepemimpinan merupakan bakat atau bawaan sejak seorang lahir. Halo, Citra. Citra itu baca pesan aku deh. Iya, saya baca. Ini motong-motong. Oke, selanjutnya teori ini mengatakan bahwa pemimpin besar atau great leader dilahirkan bukan dibuat.
leader are born, not made. Dilandasi oleh keyakinan bahwa pemimpin merupakan orang yang memiliki sifat luar biasa dan dilahirkan dengan kualitas istimewa yang dibawa sejak lahir dan ditakdirkan menjadi seorang pemimpin di berbagai macam organisasi. Oke, kapan digunakan? Teori kepemimpinan ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1969 yang mengungkapkan bahwa tidak ada cara yang paling tepat untuk memimpin, yang ada hanyalah para pemimpin harus mampu beradaptasi dengan segala situasi dan mengubah gaya kepemimpinan berdasarkan situasi yang dirinya hadapi. Oke, selanjutnya karakteristik utama. The Great Man Theory ini menyatakan bahwa pemimpin hebat itu ditakdirkan lahir untuk menjadi pemimpin. Teori tersebut juga menganggap bahwa seorang pemimpin hebat akan muncul saat dalam menghadapi situasi tertentu. Teori tersebut dipopulerkan oleh Thomas Carlyle dalam bukunya yang berjudul On Heroes, Hero Worship and the Heroic in History. Next, kapan boleh atau tidak boleh digunakan? Dalam teori The Great Man of Leadership tidak dijelaskan kapan boleh dan kapan tidak boleh digunakan karena hakikatnya sejak lahir dia sudah ditakdirkan untuk menjadi pemimpin hingga dia tutup usia. Selanjutnya, pemimpin yang terkenal dengan The Great Man of Leadership, kelompok kami mengambil Presiden Korea Utara yaitu Kim Jong-un. Untuk biodatanya mungkin teman-teman bisa lihat di Wikipedia atau bisa searching di Google langsung. Sana banyak kok. Lanjut. Oke, untuk contoh kasus. Ini kalau melihat contoh kasusnya mirip kayak drama-drama Korea nih ya kalau dibaca ya. Bisa dilihat di suatu tempat ada seorang dokter yang memiliki usaha kesehatan di bidang rumah sakit. Dokter tersebut berharap suatu saat nanti anaknya bisa meneruskan usaha kesehatan yang dia kelola pada saat itu. Dokter tersebut tunggu dulu ya. Oke, Citra. Dokter tersebut menyekolahkan anaknya ke sekolah favorit agar dia dididik dengan baik agar mampu melanjutkan usaha ayahnya tersebut. Maaf ya kalimatnya agak kurang tepat nih kayaknya. Tadi agak buru-buru bikin. Oke. Terima kasih sudah menyimak penjelasan dari kelompok kami. Saya kembalikan ke Ibu Gusrina. Ada bermain perannya nggak, Ulil? Kan kayak film Korea. Ada nggak contohnya gimana kira-kira? Gimana kira-kira? Contoh. Bisa nggak Ulil dan teman-temannya bermain perannya? Gimana Ibu? Tadi belum di meeting, belum dirundingin Bu, baru contoh jalan kasusnya aja Bu, baru kepikiran. Jadi masih kurang waktunya untuk bermain perannya. Iya Bu. Main peran-peran kayak drama-drama gitu nih Bu. Ya iya, biar kelihatan kira-kira seperti apa. Kan kalian banyak tuh nonton drama Korea dan Azab itu tuh. Cobalah contoh dikit-dikit gitu. Gimana ya, bayangin dulu. Siapa yang mau jadi dokter, siapa yang mau jadi anak. Ya udah, nanti dulu lah kita udah jawab ini. Nanti kita ke kelompok lain dulu ya, Lil ya. Kita change dulu ya kelompoknya ya. Tapi kalau dibaca bisa langsung dibayangin nih Bu, langsung kebayangkan kalau dibaca ini Bu. Oke, baiklah. Thank you, Lil. Oke, kita kasih applause untuk kelompok 4. Terima kasih kelompok 4 ya. Oke, good job. Sama-sama Bu. Kita lanjut ke banget ceritanya. ya. Kelompok 2, Democratic. Siapa aja tadi di kelompok 2? Ibu beluman. Kok beluman? Udah 1 jam loh. Ya udah yang ada dulu lah saya. Nggak apa-apa kok. Ini role play-nya belum, Bu. Ya udah nggak apa-apa. Yang PPT-nya dulu lah. Nanti role play kita cari lagi waktu. Gimana Emma? Tadi Emma sama siapa ya? Kayaknya ya tadi ya? Sama Dea. Bentar ya? Bu, ini yang... Bukan. Mas siapa tadi Beda ya Emma? kelompok, Bu.
Emma sama siapa aja sih tadi? Sama Selin. Dea sama Selin ya? Emma sama Dea sama Selin, Wiwin, Bu. sama Nada, sama Citra, Winingsih, Oh iya. Terus sama gimana? Hilda. Emma yang sudah apa kelompoknya? Apa yang sudah disiapkan oleh kelompok Emma? Tinggal role play-nya doang sih, Bu. Bentar, aku kirim PPT-nya ke si Pen ya, Bu. PPT-nya kirim ke Sipen, kalau nggak ke Ulil aja. Ulil co-host, Ulil tuh bisa share screen. Ya bisa kan Ulil tuh, Ulil siap tuh share screen dia. Ya kelompok-kelompok tolong PPT-nya bisa dikirimkan ke Sipen sama nanti Sipen atau ke Ulil langsung, nanti Ulil bantu share screen-nya. Karena kan yang bisa share screen biasanya dari host sama co-host gitu. Ya, aku bikin folder dulu. Iya, gimana nih Sipen tadi siapa Tasbil sama Cindy udah dapet nggak teman-teman yang presentasi siapa dulu nih? Presentasiin yang PPT-nya dulu lah dengan bahasa kalian, bukan dengan bahasa saya ya. Jadi kalau untuk kalau dia bilang saya ikut arisan Kenapa itu Tasbil? Curhat. Ayo, kelompok 2 Emma jadi sudah dikirim Emma? Iya, Emma lagi proses. Oh, lagi proses. Oke. Lagi download, Bu. Habis kelompok 2 kita lanjut ke kelompok berapa ya? Kelompok 8. Siapa kelompok 8? Ini Bu, lagi aduh ini jaringan. Jaringan ya. Makin sore kadang-kadang jaringan itu tidak cooperated ya. Yes. Ya Bu, jelek Bu. Iya, memang saya lebih senang ngajar pagi sih, tapi gimana ya, tadi pagi saya juga ada jadwal, nggak bisa lah ya, semuanya pagi harus dibagi-bagi jadwalnya. Oke, kita lihat lagi siapa lagi ya. Jadi habis kelompok 2, nanti kita ke kelompok 8. Kelompok 8 itu siapa kelompok 8? Kelompok 8 udah ya, Ulil ya? Kelompok inilah. Saya kelompok 4, Bu. Kelompok 4, Bu. 4 ya? Ya, Bu. Kelompok 4. Kelompok 8 itu Tia sama Farah, Bu, katanya. Oke. Jadi nanti kelompok 8 sudah kirim presentasinya ke Ulil? Udah, Bu. Oke. Ya, kelompok Emma sudah bisa Ulil ditampilkan? Oke, sudah bisa, Bu. Nah, tinggal sedikit lagi. Oke, sudah selesai. Emma kelompok kelompok berapa tadi? 2. 2, Ulil 2. Enggak ada. Jadi pas hendak download. Sekarang kan mana? Fajar ini mana Fajar? Fajar sama Rosi itu tadi baru masuk mana nih anak ibu 2 ini yang telat nih, ibu mau tahu nih. Fajar nggak ada sinyal, Bu. Katanya kalau Rosi pending. Aduh. Wah, ML aja deh. Masa nggak ada sinyal sejam yang baru masuk sejam yang lalu, Teh Fajar. Anak-anak ibu tuh ya lucu-lucu banget sih kalian. Janganlah uji kesabaran ibu tuh sering-sering banget ya, nak. Ibu tuh nggak sabar-sabar banget, sayang. Emma udah siap? Ibu, tapi maaf aku nggak bisa ada gambar. Soalnya nggak apa-apa, Emma. Sinyalnya putus-putus. Iya, Emma Pak nggak usah pakai gambar, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan aku Emma Lela Sari, perwakilan presentasi dari kelompok 2 yang beranggota Citra Dewi Mulyani, saya sendiri Emma Lela Sari, Wiwin Sukarni, Hilda Ambedar, Nada Naila, dan satu lagi Winingsih. Lanjut. Lanjut, Ulil.
Definisi demokratik yaitu kepemimpinan yang melibatkan partisipasi bawahan dalam pengambilan keputusan organisasi. Democratic leadership sangat memahami kesalahan dan lebih memilih reward dibandingkan dengan punishment. Menurut McGregor tahun 2004. Slide selanjutnya, Lil. Karakter utamanya yaitu demokratik. Slide selanjutnya, Lil. Kapan demokratik ini digunakan, yaitu digunakan pada saat ada waktu luang untuk berdiskusi. Misalnya, pasien ini mengalami alergi obat dan menimbulkan reaksi bentol-bentol, merah, serta nah, perawat ini memberitahu kepada dokter bahwa pasien tersebut alergi dan berdiskusi kepada dokter tersebut agar memberi obat untuk pasien ini untuk menghilangkan alergi tersebut. Udah, Lil. Demokratik ini tidak boleh digunakan pada saat mendesak seperti code blue, sito, atau membutuhkan penanganan segera. Misalnya pasien sakit dan membutuhkan obat sito, membutuhkan obat segera. Tetapi perawat masih berdiskusi dengan perawat lainnya atau perawat belum menyerahkan obat sito tersebut ke farmasi. Nah, itu tidak boleh dilakukan karena akan berdampak pasien tersebut bisa saja meninggal atau pasien tersebut bisa saja keadaannya parah karena harusnya membutuhkan obat sito di itu juga. Nah, perawat itu belum memberikannya. Udah, Lil. Tokoh yang menggunakan gaya democratic leadership ini adalah John F. Kennedy yang merupakan presiden Amerika Serikat yang ke-35. Role play-nya mau dipresentasiin sama Wiwin, Bu. Oke, boleh lanjut. Wiwin. Iya. Nah, alhamdulillah nyambung. Iya, tadi keluar tiba-tiba. Bentar. Tadi kepala tim dan perawat associates melakukan validasi data. Hari tersebut dihadiri oleh ketua tim, perawat associate, kepala ruangan, dan perawat spesialis. Setelah melakukan validasi data tim, keperawatan kembali ke ruangan perawat. Pemecahan masalah pun telah ditemukan. Akhirnya keluarga klien diajak untuk berdiskusi mengenai masalah gangguan konsep dari klien. Setelah dilakukan diskusi dengan klien, tugas didelegasikan kepada perawat asosiasi. Ya, udah Bu, itu doang. Oh gitu, jadi ini skenario juga ya, sama kelompok Ulil ya, belum ininya ya. Oke, nice. Oke, thank you. Kelompok 2 kita kasih applause untuk kelompok 2. Oke, good job. Terima kasih, Bu. Kita lanjut ke kelompok berapa tadi saya minta 8 ya. Mana kelompok 8? Udah ada Pak Ulil? Pak Kohos, sudah ada presentasinya? Bisa tolong dibantu? Udah Bu, ada di Ulil. Oke, ya kita minta tolong Ulil ya.
Kelompok 8 udah ada PPT-nya. Ya, udah ada. Ya udah. Ya, bisa langsung dipresentasikan? Bisa, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kita tentang coaching leadership. Coaching, bukan coaching. 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 Maaf. Oke, nggak apa-apa. It's okay, continue, Hani. Definisi bimbing kepemimpinan atau coaching leadership adalah gaya yang melibatkan dan memfasilitasi keterlibatan orang, serta menarik dan memahami, serta berempati dengan motivasi spesifik dan individu mereka. Next, Lil. Karakteristiknya yaitu gaya kepemimpinan pembinaan dicirikan oleh kemitraan dan kolaborasi. Ketika pemimpin berperilaku seperti pelatih, hierarki, komando, dan kendali memberi jalan untuk kolaborasi dan kreativitas, menyalahkan memberi jalan untuk umpan balik dan pembelajaran dan motivator eksternal digantikan oleh motivasi diri, rintangan runtuh, tim membangun, dan perubahan tidak lagi ditakuti, tetapi disambut. Reaksi pemadaman kebakaran jangka pendek digantikan oleh strategis jangka panjang. Alih-alih hanya satu otak mendorong pertunjukan, kepemimpinan pembinaan menghubungkan pikiran dan hati dari seluruh tim dan mempercayai mereka untuk memberikan kinerja yang luar biasa. Manfaat dari coaching yaitu untuk hubungan kemitraan melalui proses kreatif dan membangkitkan pemikiran yang menginspirasi klien untuk mendapatkan hasil memuaskan dalam kehidupan personal maupun profesionalnya. Lanjut, Lil. Pemimpinan dengan gaya ini tidak berlaku mendikte karyawannya untuk melakukan langkah-langkah kaku agar dapat berkembang. Melakukan hal itu, pemimpin dengan gaya coaching ini membimbing karyawannya untuk menjadi pribadi dan pekerja yang lebih baik. Tujuannya tentu adalah karyawan tadi bisa meningkatkan kualitas diri dan memberikan kontribusi lebih pada tim dan perusahaan. Next, Lil. Biasanya, coaching leadership digunakan pada manajer keperawatan dalam mempengaruhi perawat lain untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Nah, foreplay-nya atau dramanya akan dilakukan oleh Tia Oktaviani sebagai manajer keperawatan dan Farah Luciana sebagai perawat. Ini udah bisa dimulai, Bu. Sudah bisa. Tia sama siapa? Sama Farah, Bu. Sama Farah. Sama Farah, oke. Bu. Selamat pagi, Farah. Bentar, Bu. Farah siap ya? Iya. Selamat pagi. Pagi. Sebelumnya saya memperkenalkan terlebih dahulu. Di sini nama saya Oktaviani. Saya sebagai manajer dari Rumah Sakit Bunda. Sebelumnya saya akan mengevaluasi terkait hasil coaching kita. Apa kabar? Bagaimana keadaan Anda saat ini? Baik, Bu. Keadaannya baik. Syukurlah kalau baik-baik saja. Hal-hal apa saja yang Anda dapatkan sejak pertemuan coaching terakhir kita? Kita dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan
menurutmu faktor apa saja yang mempengaruhi situasi tersebut? Faktor kurangnya pengetahuan, Bu. Tindakan apa saja yang paling efektif untuk mencapai tujuan Anda? Meningkatkan hubungan interpersonal serta mengembangkan pengetahuan akan meningkatkan mutu pelayanan. Baik, jika ada yang perlu ditanyakan kembali, silakan. Saya di sini hanya mengevaluasi, semoga kedepannya lebih semoga kedepannya jadi makin membaik ya, ini Bu Farah. Baik, Bu, terima kasih. Ya. Oke, sudah? Udah. Oke, thank you. Kita kasih applause buat kelompok berapa ini? 4 apa kelompok berapa tadi? 8 ya? Kelompok 8, Ibu. Applause buat kelompok 8. Ada tanggapan? Ini Tia jadi manajernya ya? Tia manajer, Farah ininya, stafnya. Tapi kenapa Bu manajer lebih cengenges daripada stafnya Bu manajer? Ya, Bu. Assalamualaikum, Ibu. Saya grogi, Bu. Grogi. Nah, itu makanya saya minta kalian bermain peran supaya kalian latihan karena memang tidak mudah menjadi pimpinan. Kadang menjadi pimpinan itu kan harus agak lebih jaim, harus berpakaiannya juga sesuai ininya. Nah, itu yang saya mau makanya saya mau cobalah kalian bermain peran supaya jadi kalau ini jadinya kebalik, yang kelihatan lebih kayak pimpinan aku jadi kayak Farah karena Farah lebih tenang. Kalau dia kayak masih aduh gimana. Nah, itu kan kalau sebagai pimpinan kita tidak boleh seperti itu. Nah, nanti latihan, nggak apa-apa, it's okay, ini bagus. Di antara kelompok lain yang tadi pada belum bermain peran, kalian sudah bermain peran, jadi well done, excellent, saya suka, nggak apa-apa latihan dulu. Nanti kita latihan lagi untuk ini. Ulil ternyata ada yang nemenin nih co-host saya, ada co-host lagi ya Ulil ya. Oke, lanjut, kita lanjut tadi ke kelompok, tadi udah kelompok 8, kita lanjut ke kelompok 7. Udah ada yang presentasi kelompok 7 udah ada nggak, Lil? Kelompok 7, ini baru ngirim Bu, tak download bentar Bu ya. Oke, kenapa siapa tuh yang lagi ngomong sama Ibu? Saya Bu. Ibu, apa saya? Saya mau nanya. Kelompok 6 sama materinya. Kok bisa sama? Kelompok apa? Iya, kan? Iya, nggak tahu. Siapa yang salah kita? Iya, siap. Ya udah nantilah kayaknya juga nggak sempat semua kelompok. Pokoknya kita lihat sampai jam 4 kita selesai. Nanti yang lain saya ini lagi lah. Pokoknya dikumpulin dulu nanti semua ke Sipen, kita ini lagi gitu. Itu siapa adik kamu, Ulil? Ponakan Ibu. Ya ampun, Ulil udah siap jadi bapak kayaknya nih ya. Tadi gedor-gedor Bu. Ya, oke, lanjut. Siapa sekarang yang mau presentasi ini? Kelompok siapa? Nurleli, Iresya, Gea, Syakayu, Arba, Nisa, dan Rosi. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syakayu ya? Ayu ya? Iya, Bu. Oke, ya, silakan. Saya perwakilan dari kelompok 7 dengan anggota kelompoknya antara lain Nurlaili Kutsia, Iresa Putri, Gia Jauhara, Sahayu, Arba Intan, Nisa Sania, Rosi Nur Rahmadani. Kami di sini mendapatkan materinya yaitu Directing Leadership, yang definisinya yaitu mengarahkan kepemimpinan atau sebuah proses yang dilakukan oleh para manajer seperti menginstruksi, membimbing, dan mengawasi kinerja pekerja untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dan lanjut, Ulil. Dan di sini yaitu ada karakteristiknya. Yang pertama yaitu pervasive function atau yang dimaksud yaitu pengarahan diterima pada berbagai level organisasi. Jadi pengarahan dari pemimpinnya itu diterima oleh bawahannya atau setiap manajer menyediakan petunjuk dan inspirasi kepada bawahannya. Yang kedua yaitu ada continuous activity, yang dimaksud yaitu pengarahan merupakan bentuk aktivitas yang berkelanjutan sepanjang masa hidup organisasi tersebut.
Dan yang ketiga ada human factor. Maksudnya adalah pengarahan senantiasa berhubungan dengan bawahannya, sehingga akan berkaitan dengan human factor, atau perilaku manusia yang kompleks dan tidak dapat diprediksi. Yang keempat ada creative activity, atau maksudnya yaitu adanya pengarahan akan membantu dan mempermudah dalam mengubah rencana dalam suatu tindakan yang nyata. Jadi pemimpinnya itu selalu memberikan pengarahan kepada bawahannya. Yang kelima yaitu executive function, atau maksudnya yaitu pengarahan dilakukan oleh semua manajer dan eksekutif pada manusia, pada semua level, pada semua jenis organisasi dan bawahan hanya memberi instruksi. Yang terakhir ada delegated ya Bu bahasanya Bu, function. Maksudnya pengarahan merupakan satu fungsi manajemen yang langsung berhadapan dengan manusia, atau atasan yang harus dapat mengetahui bahwa perilaku manusia merupakan suatu hal yang tidak dapat diprediksi dan dialami. Next, Ulia. Selanjutnya yaitu direction leadership itu menurut kelompok kami itu cocok digunakan pada saat pemimpin dihadapkan dengan tugas yang rumit dan stafnya belum memiliki pengalaman dan motivasi untuk mengerjakan tugas tersebut. Karena di sini peran pemimpinnya itu akan selalu memberikan instruksi dan supervisi ketat pada para anggota atau stafnya. Selanjutnya manfaatnya yaitu para staf atau bawahannya lebih mendapatkan pengarahan dari pemimpinnya, jadi kayak lebih diperhatikan dari pemimpinannya kepada staf bawahannya. Next. Dan implikasinya yaitu yang pertama menyangkut orang lain, yang kedua menyangkut pembagian kekuasaan yang tidak seimbang, yang ketiga dapat mempergunakan pengaruh atau direction. X. Menurut kelompok kami, kita mengambil contohnya dari Presiden kita Soeharto. Dan selanjutnya ada maaf ya Bu, berisik. Nggak apa-apa. Jelaskan oleh Kaleli role play-nya. Kalel. Nah, Leli ya? Nur Leli ya? Oke. Mana Nur Leli? Oh, nggak ada Nur Leli nih. Nggak ada, suaranya masih di mute. Bisa nggak? Saya mau unmute nggak bisa nih? Masih sholat kayaknya dia. Oh, oke. Siapa lagi? Ada lagi nggak? Sinyalnya katanya. Enggak. Enggak. Mau ikut aku. Udah coba mau ikut. Oke, kita lanjut dulu. Berarti bisa selain Nur Leli siapa dia bisa backup nggak di kelompoknya? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Ya udah, tunggu dulu deh, kita ganti kelompok dulu ya. Ibu, ini bisa. Oh, siapa saya udah bisa? Oke, good. Udah. Ayo Leli, silakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang role play directing leadership. Di sini ada kepala ruangan yang sedang memberikan pengarahan kepada perawat praktik, atau bisa dibilang ini ya Bu, perawat PKL yang sedang praktik di rumah sakit. Nah, kepala ruangannya memberikan pengarahan kepada perawat tersebut
tentang bagaimana cara melakukan tindakan pemeriksaan kepada pasien, contohnya tindakan pemeriksaan tanda-tanda vital. Perawat tersebut mengerti dan mampu mempraktikkannya, tetapi di saat mempraktikkannya, perawat tersebut melakukan kesalahan. Tugas kepala ruangan tersebut memberikan pengarahan kepada perawat. Contohnya, kepala ruangan, perawat Fitri, saya belum bisa perawat Fitri, saya belum bisa menentukan nadinya bagaimana. Terus ketua tim, baik Sus, sini saya bantu. Nah, ketua tim itu memberikan pengarahan kepada perawat yang belum bisa melaksanakan tindakan tersebut. Seperti itu, Bu. Oke, ya, terima kasih, Leili. Oke, berarti ini skenario ya, juga tadi sudah disiapkan skenario-nya contohnya, tapi nanti mungkin bisa disiapkan lagi bentuk role play-nya ya. Oke, good job. Ini tadi kelompok berapa? Kelompok 7 ya? Oke, Iya, kita Bu. kasih plus untuk kelompok 7. Oke, thank you. Sekarang kita lanjut, kayaknya satu kelompok lagi ya palingan. Sudah asar soalnya nanti habis ini satu lagi. Kita lanjut ke kelompok siapa ya? Oh, Ibu pengen kelompoknya Selin sama Dea. Itu kelompok berapa itu? Kelompok 2 apa kelompok berapa sih ya Selin sama Dea? Udah ngirim nggak ke Ulil? Kelompok 3, Bu. 3, udah kirim nggak Ulil? Presentasinya siapa yang presentasi? Oh, suara Ibu putus-putus ya. Kayaknya sinyal Ibu juga sore suka begitulah ya. Saya sama Yesi, Bu. Oke, yang presentasi jadi siapa? Siapa? Selin, Yesi. Nama filenya apa ya? Ini jadi daycare. Ulil ada baby, Iresa ada baby, jadi lucu kalian ya. Ternyata kalian punya kerjaan sambilan juga ya. Udah tuh diterima. Gelas. Iya. Buat minum. Ini udah bisa pelajaran keperawatan anak kalian ya. Sudah bisa pegang anak satu-satu. Oke. Dapat Lil, ada Lil presentasinya Lil? Kelompok Dea, Bu ya? Iya. Dea. Iya, Lil. Kayaknya udah ini tadi ya. Manajemen perawatan. Sorry. Udah tadi dia kirim udah. Keperawatan 1 ya, kelompok 1 ya? Ya. Oh ya, kelompok 1. Manajemen keperawatan 1. Satu ya. Satu aja. Satu. Bilang aja sini. Satu doang kan? Enggak banyak sih. Udah pinter ngomong itu Teh. Jadi nanti kalian kalau keperawatan anak DDST udah punya pasien ini ya. Oke, nah itu sudah di-share. Oke, Selin, Dea, Yesi, Dinia, silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Celin Agustin, Dea, Yesi, Dini, Nendi, Airin, dan Rosmita akan membahas tentang gaya kepemimpinan. Next, Lil. Delegative leadership atau disebut juga laissez-faire.
Delegative leadership adalah seseorang yang percaya akan kebebasan memilih kepada bawahannya, membiarkan bawahannya sendiri sehingga mereka dapat melakukan apa yang mereka mau. Jadi pemimpinnya itu memberikan kepercayaan kepada bawahannya karena dianggap bawahannya itu mampu dan berpengalaman untuk menyelesaikan sebuah masalah. Next, Lil. Ciri-ciri gaya kepemimpinan laissez-faire. Pemimpin memberikan bawahannya untuk mengatur dirinya sendiri. Pemimpin hanya menentukan kebijaksanaan dan tujuan umum. Bawahan dapat mengambil keputusan yang relevan untuk mencapai tujuan dalam segala hal yang mereka anggap cocok. Next, Lil. Kapan menggunakan laissez-faire? Bawahan sangat terampil dan berpengalaman. Bawahan dapat dipercaya. Bawahan memiliki kebanggaan dalam kepercayaan mereka dan mandiri dalam bekerja. Jadi pemimpin itu dapat menggunakan kepemimpinan ini ketika bawahannya itu dipercayanya dan memiliki pengalaman dalam masalah yang akan diselesaikannya. Sedangkan tidak efektif apabila digunakan dalam kondisi bawahan merasa tidak mampu ketika pemimpinnya tidak ada. Pemimpin tidak dapat memberikan penilaian yang baik atas kinerja bawahan. Pemimpin tidak memahami tanggung jawabnya dan berharap bawahan dapat mengcover. Jadi nggak boleh dilakuin kalau misalkan bawahannya itu yang tipenya itu harus dipimpin, yang harus dikasih arahan yang sangat detail oleh pemimpinnya. Jadi itu tuh nggak cocok. Next. Menggunakan gaya pemimpin terkenal. Kelompok kami itu menggunakan pemimpin terkenalnya itu apaan dah, Bu? Apaan? Kenapa? George Herbert George Herbert Walker Bush yang merupakan Presiden Amerika Serikat keempat. Dan Adam Smith yang dikenal dengan jangan keempat, 41. Oh iya, Amerika Serikat yang ke-41 dan Adam Smith yang dikenal dengan julukan Bapak Ekonomi. Untuk biografinya kalian bisa lihat sendiri di Google. Next. Nah, ini contoh kasusnya itu tentang, jadi di ruang perawatan mawar terdapat pasien A yang alergi pada obat sialitosis atau obat kelenjar ludah dengan reaksi mata bengkak dan gatal-gatal. Perawat pun melaporkan masalah tersebut kepada kepala ruangan. Jesse sebagai kepala ruangan. Dan saya sebagai perawat. Ada masalah pada pasien A, Bu? Iya, Bu, ada masalah pada pasien A di ruangan 301 dengan alergi terhadap obat sialitosis. Reaksi yang ditimbulkan mata bengkak dan gatal-gatal. Dari jam berapa obat diberikan? Sudah sejak pukul 8 pagi, Bu. Tindakan apa yang sudah perawat lakukan? Saya sudah berkonsultasi dengan dokter dan sudah diresepkan obat untuk alergi. Oh, baik kalau begitu. Baik, Bu, saya akan memberikan obat alergi yang telah diresepkan dokter dan memantau reaksi obat dan segera melaporkannya kepada Ibu dan kepada dokter. Terima kasih, Bu. Baik, Bu. Sudah, Bu, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi ini gaya laissez-faire ya, Bu Selin dan Yesi ya. Jadi kalau laissez-faire itu lebih ke staffnya harus bisa memikirkan sendiri gitu ya.
Ya, Bu. Oke, karena sekarang sudah hampir jam 4, sudah asar juga. Tadi sudah berapa kelompok ya? Udah 4 ya? 4 kelompok ya? 4 apa 5 sih? Ada bapaknya. Udah anggot. 5, Bu, 5. Udah berapa, Bu Sipen? Udah 5 kelompok ya? 5, Bu, 5. Oke, jadi gini Bu Sipen, minggu depan kita lanjutin lagi Bu Sipen untuk 3 kelompok lagi yang lain. Terus nanti terkait role play-nya, kan ini role play ternyata belum semua nih Bu Sipen. Nah, nanti saya jelasin di Google Classroom lah ya, tugasnya lagi gimana, atau nanti ke Bu Sipen lah gimana ininya. Nanti PPT-nya semuanya dikumpulin ya, PPT semua ke Sipen, ke Tasbil, sama ke Cindy. PPT-nya nanti biar disatuin, jadi juga bukti bahwa kalian hari ini apa output-nya. Ya. Jadi untuk hari ini saya rasa pembelajaran kita cukup untuk hari ini. Minggu depan, minggu depan ya. Hari apa Tasbil? Hari Kamis ya? Hari Kamis, Bu. Ya, hari Kamis nanti kita lanjutkan untuk presentasi dan role play-nya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Bu, maaf Bu. Siapa sayang? Mau nanya Ibu? Saya Bu. Bu, kelompok kita sama kayak kelompoknya Fadia. Itu kelompok berapa sih? Ya udah Tasbil sama kelompoknya Fadia salah. Sama Cindy WhatsApp Ibu nanti jelasin apa yang terjadi apa karena tadi di Word sama di ininya beda, nanti Ibu bagi lagi lah ini kelompoknya ya. Iya, Bu. Ibu, kelompok kita lihatnya yang tadi Ibu jelasin, yang di PPT. Oh iya. Itu beda gitu, Bu. Ya, ya. Oke, nanti kita selesaikan secara kekeluargaan ya. Iya, Bu. Jadi untuk hari ini terima kasih atas gimana kira-kira kamu sekalian dengan kalian diskusi di kelompok itu gimana, efektif nggak gitu di efektif sih Bu. Efektif Bu. Efektif Bu. Buat review ya, karena kan kadang kalau saya hanya menjelaskan dengan bahasa saya pasti berbeda dengan bahasa kalian sendiri. Jadi nanti mungkin kalau saya udah ngejelasin pakai materi, pemahaman kalian saya bagi-bagi di grup itu. Apalagi tiba-tiba saya bisa masuk di grupnya ya, ada yang kaget saya masuk di grupnya, sampai nggak pakai jilbab, ya ampun. Gimana kalau Pak Heri itu ya, hati-hati kalau grupnya Pak Heri ya, nanti gawat itu ya. Oke, saya rasa cukup sekian dulu untuk hari ini, karena kalian boleh sholat asar dulu. Terkait tugas-tugas akan saya taruh di Google Classroom, sama nanti saya koordinasi sama si Pen. Nah, untuk terakhir kita foto dulu ya. Oke, sekarang kalian pose dulu. Coba silakan. Kita foto dulu lah, terakhir. Nah. Mukanya berminyak nih. Aduh, emang udah lama. Gimana Bu? Cak, yang cakep Cak. Oke, kasih angle terbaiknya. Ayo anak-anak cantik Ibu. Satu kali dulu ya. Tahan dulu ya. Ini 2. Oke, bentar. Ibu buka dulu ininya. Ya. Oke. Sebentar. Saya jijik ya buka sendiri. Kenapa, Will? Kejelas Cak. Nasi Cak. Au Cak. 1. Siap-siap Cak. Aduh. Si Selin mah. Tahu nggak Bu? Si MSS. Ya, udahlah nggak apa-apa lah ya, namanya anak banyak ini. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti dilihat. Hari Kamis kita lanjut lagi ya. Jadi baca-baca lagi materi. Nanti kita lanjutin role play dan presentasinya. Oke, have a nice Monday. Oke, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Live gue ya. Silakan, Liv. Liv.